Pada saat dimana kami selalu merindukan Tuhan, di situ kami datang kepadamu beribadah, memuji, memuliakan namamu, serta bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Di setiap hari, di setiap detik dalam hidup kami selalu mengingat Tuhan, untuk terus menyertai memberkati langkah kami. Apa yang kami buat, Tuhan melihat, buat yang baik, buat yang jahat. Terpujilah Engkau selamanya Bapa di dalam Yesus Kristus. Bila saat ini kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami selalu dari Roh Kudus-Mu, untuk firman-Mu dapat selalu bekerja di hidup kami, dan kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Agar kami anak-anak-Mu menjadi penginjil-penginjil kecil di seluruh dunia ini, memberitakan kabar baik kepada semua orang, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini, memberkati setiap manusia untuk hidup benar, baik, dan sesama saling mengasihi, berdamai, dan bersukacita. Karena di dalam Tuhan ada sukacita besar, kedamaian yang tidak bisa didapat dari apapun juga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selamanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini atau siang menjelang sore terambil dari Bilangan 21 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop perjalanan ke daerah Moab. Demikian bunyinya. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah di keruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer, inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi. Nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Dahsyat perjalanan bangsa ini. Makanya Tuhan selalu mengasihi mereka, karena Tuhan memang menginginkan bangsa ini untuk percaya kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, agar mereka jangan menyimpang, karena Tuhan selalu menjaga memelihara mereka sampai akhir zaman, sampai kesudahan segala sesuatu, hingga kerajaan baru yang Tuhan dirikan di muka bumi, sehingga Tuhan jadi raja atas bangsa Israel dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan mengasihi semua umat manusia. Tuhan tidak ingin kita itu saling hujat menghujat, caci mencaci, hina menghina, saling membunuh, tetapi kita semua diinginkan Tuhan untuk saling mengasihi, membentuk kehidupan yang lebih mulia, untuk peduli kepada orang lain, bukan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja. Tuhan, terima kasih apa yang kami dengar dan baca kiranya menjadi pelajaran bagi kami, bahwa perjalanan sebuah bangsa, perjalanan setiap manusia, ada proses demi proses dari paling kecil, pertengahan hingga paling besar sekalipun, karena ada Tuhan yang selalu berjalan di situ untuk menjaga, memelihara, memberkati, dan membawa orang-orang keluar dari semua penjajahan dalam dirinya sendiri, dalam keadaan di mana keadaan semua manusia harusnya berbuat baik, bukan berbuat kejahatan. Berkaca dari semua pelajaran dari masa lalu dan sejarah, bahwa Tuhan tidak menginginkan kejahatan, tetapi Tuhan menginginkan kekudusan bagi setiap orang, mentahirkan diri, bertobat setiap hari, dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat tepat pada waktunya kepada semua orang. Terlebih Tuhan memberikan kehidupan yang baru, yang kekal bagi semua orang yang hidup benar-benar kudus dan berkenan di hadapannya. Dan Tuhan memilih setiap orang untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita puji dan sembah, bukan kepada yang lain.
Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selamanya. Apa yang kami dengar dan baca kiranya juga dapat menjadi pelajaran bagi kami, bahwa kami dari kami sejak dalam kandungan, Engkau sudah melihat, membentuk dan memilih kami. Engkau juga memberkati setiap kami yang lahir ke dunia ini, karena roh yang di dalam kami daripadamu akan membuat kami hidup. Kami adalah seonggok tanah yang akan kembali menjadi tanah, dan suatu saat kami tetap percaya bahwa kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Kristus yang telah menang atas maut. Bagi kami semua umat manusia, tak terkecuali ketika Tuhan mencurahkan roh-Nya bagi semua orang, bagi semua bangsa, tak ada yang bisa mengelak, tak ada yang bisa lari daripada Tuhan. Semuanya akan diubahkan. Makanya berbahagialah setiap orang yang mendengarkan hidup Tuhan di dalam kehidupan umat manusia, yang lepas dari segala segi kemelekatan manusia akan segala hal di dunia ini. Maka Tuhan akan selalu memberkati kita, orang-orang yang jiwa dan hidupnya hanya mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore. God bless you all. Tuhan berkati Anda dan saya dimanapun berada. Tuhan berkati semua bangsa-bangsa di dunia, semua anak-anak manusia, semua orang yang lemah lembut, semua orang yang berdamai, semua orang yang mengasihi sesama. God bless.